tanggung jawab Jackmania tuh pengurus tuh berat banget karena mukanya Persija ada di kita. Maksudnya kalau kita kenapa-napa apa segala macam atau bikin jelek nama Persija segala macam kan jadi dosa kita bersama ya. Masa kalau lo cinta lo nggak jagain Persija sih? Sementara kan esensi cinta tuh ngejaga. Nah, tadi kan barusan kita ngebahas tentang sisi supporter yang ke stadion itu. Tapi ada nggak sih sisi supporter mengenai inovasi lainnya nih? Seperti contoh nih ya, gue kan punya KTA. Waktu KTA gue buat itu 2019, yang dimana KTA-nya itu belum bisa digunakan elektrik. Bisa digunakan untuk transportasi umum. Nah, dari lu sendiri nih, sebagai ketua umum, ada nggak sih sisi inovasi lain nih yang akan lu buat untuk kedepannya? Kayak contohnya pendaftaran gue kan dulu masih kertas nih. Ataukah akan ada pendaftaran online atau ada inovasi lain? Ya, yang pertama KTA kita bertambah fungsinya. Kalau dulu kan KTA hanya sebagai identitas, tanda pengenal, ya kan. Kalau sekarang sebagai alat pembayaran. Itu yang pertama, makanya kita kerjasama dengan di periode awal gue 2020 sampai 2023 kemarin kita kerjasama dengan Bank BNI. Sekarang 2023 sampai 2026 ke depan kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi e-money. Jadi lebih mudah lah untuk dimanfaatkan sebagai apapun itulah. Jadi nggak ada istilah KTA ketinggalan karena kan ya semua orang untuk naik kendaraan, bayar parkir sekarang pakai e-money kan ya, gitu loh. Nah, tadi lo bahas mengenai pendaftaran. Ya, mulai sekarang, mulai bulan ini juga Februari nanti kita udah paperless lah. Kita udah nggak pakai kertas lagi. Nanti pendaftaran via online. Formulirnya ya via online ya, tapi by approval dari Korwil nanti. Jadi kita udah punya aplikasi Jackmania. Lo boleh cek di App Store sama di Play Store juga ada aplikasi di Jackmania. Lo bisa daftar di situ nanti ketika lo milih Korwil mana sesuai dengan domisili lo segala macam, nanti Korwil yang bersangkutan akan dapat notifikasi. Nah, nanti mereka akan approval, nah baru lo akan melakukan transaksional ke Korwil tersebut untuk sebagai bukti pembayaran lo sudah daftar di aplikasi itu gitu. Nanti jadi KTA-nya tetap dibagiin ke Korwil, nanti Korwil yang bagiin ke teman-teman anggotanya. Kenapa harus begitu? Karena Korwil harus mengenal anggotanya. Ya dong, kan Korwil harus tahu anggotanya ini siapa nih yang daftar ke gue. Kalau gue nggak kenal, nggak ketemu kan susah juga. Gitu. Jadi ya karena gini, yang bikin Jackmania keren dan masih kuat sampai detik ini adalah sistem Korwil kita yang memang terstruktur itulah. Jadi bagaimana anggota tuh berinteraksi dengan Korwil, bagaimana Korwil berinteraksi dengan pengurus pusat, ada jalur komando yang dilakukan, ada perintah yang dilakukan, ada sistem controlling yang dilakukan. Nah, itu yang bikin kita kuat sampai detik ini. Dari lu sendiri ada nggak sanksi? Kalau ada yang bandel, kalau ada yang bandel segala macam, ada lah. Kita pengurus beberapa kali juga memberikan sanksi disiplin maupun non disiplin terhadap anggota pengurus yang memang melakukan kesalahan. Karena kalau bagi gue gini, kalau nggak ada punishment and reward kan repot juga ya. Gitu. Tapi ya makanya kita ada lah pasti, karena kita ada aturan-aturan yang kita jaga segala macam. Ketika dia melanggar ya kita pasti kasih sanksi. Harapan lu sama Gustavo tuh gimana? Karena kan yang kita tahu Gustavo ini top skor selama di Arema. Yang pertama gini, mendatangkan Gustavo tuh bukan hal yang mudah. Pasti bukan hal yang mudah. Karena satu Arema lagi butuh poin, dan dia top skor dan dia jago gitu loh. Kan kalau kita lihat apa sih yang diminta sama teman-teman Jackmania gitu, bahwa kita harus ada satu striker asing lagi yang jago dan udah kenal dengan sepak bola Indonesia dan apa ya istilahnya ya, dan jangan dari Eropa lah, kan banyak isu-isu itu di sosial media segala macamnya. Dan dari semua pilihan itu kan hanya mencuat satu nama, yaitu Gustavo Almeida. Jadi ya udah, itu yang kita tekankan ke manajemen kemarin pas saat putaran pertama, bahwa gimana caranya Gustavo Almeida bisa kita ambil, ya itulah yang kita tekankan gitu. Jadi ya alhamdulillah didengar dan manajemen berusaha akhirnya bisa didatangkanlah Gustavo Almeida. Gitu. Dan gue berharap sih Almeida jadi jawaban dari semua kita, karena memang kita susah banget golin, kita kayak conversion ke golnya itu jelek gitu loh. Kalau dari sisi bolanya ya, permainan kita bagus, build up play kita bagus, peluang kita ada, tapi conversion golnya itu yang kurang bagus gitu loh. Jadi ya insya Allah amin Gustavo Almeida jadi jawaban. Nah, gue sih juga berharap nanti di putaran kedua Liga 1 ini nanti kan kemungkinan akan ada digunakan VAR. Nah, gue sih juga berharap
selama gue nonton jujur sebenarnya gue kesel banget tuh. Ini kadang, ini gol atau enggak sih selama gue nonton ya? Menurut lu dari adanya VAR ini bisa memperkuat gak sih? Gue sih jujur masih 50-50 tentang VAR ya. Kenapa? Karena gini, gue nggak tahu apakah kita siap apa enggak secara mental. Mental atau edukasi? Mental, bayangin. Menit 90 plus 2, skor 1-0 menang Persija, atau skor 0-0 gitu ya. Terus kita golin, jeder 90 plus 2, nggak taunya VAR nggak gol gitu. Itu. Ya kita ngomongin mental ya maksud gue. Apakah kita siap untuk ke situ gitu loh. Ya perlu edukasi, tapi balik lagi. 0-0, 90 plus 3, kita bikin gol, nggak taunya di VAR dan ternyata hasilnya nggak gol. Gimana? Pasti kita kecewa sih. Tapi kalau kita dikasih kesempatan gol, pasti kita seneng. Ya, sebaliknya. Iya, pasti kita senang. Tapi kalau misalnya itu VAR ternyata nggak gol, ada pelanggaran dulu yang dilakukan segala macam. Ya, apakah mental kita siap? Panjang jawabannya. Tapi maksud gue itu PR paling besarnya nyiapin mentalnya dulu sih. Jadi ya culture follow system. Gue selalu percaya culture follow system. Jadi kalau sistemnya udah dibuat, culture-nya harus bisa ngikut. Dan itu bahwa tanggung jawab Jackmania tuh pengurus tuh berat banget karena mukanya Persija ada di kita. Maksudnya kalau kita kenapa-napa apa segala macam atau bikin jelek nama Persija segala macam kan jadi dosa kita bersama ya. Maksudnya masa kalau lo cinta lo nggak jagain Persija sih? Sementara kan esensi cinta tuh ngejaga. Gue cinta sama anak gue, ketika anak gue jatuh gue marah-marah gue karena gue cinta, gue nggak mau anak gue jatuh, nggak mau anak gue luka gitu loh. Ya sama kita ke Persija juga begitu, ketika kalau kita cinta sama Persija kita akan gimana caranya memberikan hal yang positif buat Persija gitu loh. Kita akan menjaga bisa-bisa nggak bikin jelek namanya. Gitu, karena baik lagi semua tuh berkaitan. Kalau lo bikin jelek nama Persija, ya sekarang ini deh, ketika ada satu influencer atau artis yang misalkan tiba-tiba kena kasus namanya jelek, for sure di Indonesia saat ini pasti akan job-jobnya akan berkurang. Iya. Padahal nggak ada urusannya misalkan. Tapi kan ada impactnya gitu loh, bahwa nanti brand nggak mau masuk ke sini karena namanya jadi jelek, ke bawah-bawah segala macam ya. Dan itu terjadi kemarin ketika kita dapat sponsor dari luar negeri, gitu, brand internasional gitu, terus tiba-tiba setelah kasus kanjuruhan dia selesai gitu loh, karena memang tidak mau terikat dengan hal-hal yang berkaitan seperti itu. Ya bagi yang ngerti, teman-teman yang paham banget dunia marketing pasti paham banget kayak gitu-gitunya. Jadi ketika lo menjaga Persija, ya udah ngejaga bener-bener itu sebagai menunjukkan rasa cinta lo terhadap Persija. Itu aja sih kalau gue, Risna. Gue lebih fokus anak-anak gue dulu deh, Jackmania dulu deh. Gimana caranya dirapiin segala macem gitu loh. Rapiin anaknya dulu ya. Ya jangan sampai kita udah kemana-mana tapi kita malah nyuekin anak kita sendiri gitu maksud gue. Adik-adik kita sendiri. Jadi menurut gue kita rapin dulu ini, jadi barang yang bagus dulu. Ketika udah keren segala macam, maka kita baru eksternalnya kita rapiin itu sih. Internal dulu kita rapiin. Tuh, gue mau beralih sedikit. Kemarin gue baca berita kalau junior Persija tuh lagi bagus sih dari segi permainannya. Oke. Di Elite Pro Academy. Pepa ya. Menurut lo ke depannya dia gimana nih? Apalagi kita tahu sendiri kayak Rio Fahmi, dia kan bekas dari sekolah Persija. Itu menurut lo gimana? Harus dilakukan oleh Persija. Jadi gini, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi gini. Buat gue, klub bola tuh harus punya sustainability, punya keberlanjutan dan keberlangsungan, gitu loh. Dari sisi apa? Semuanya, dari sisi ekonomi maupun sisi tim. Betul. Oke. Tim, ketika menjadi tim itu ada 3 source. Yang pertama adalah source-nya internal, akademi dan lain-lain. Yang kedua source-nya eksternal. Yang ketiga itu scouting. Scouting itu yang emang ada orang yang dipilih untuk nyari-nyari pemain lah ya. Internal itu kan akademi kita. Nah, ketika akademi kita bagus, maka kita tidak terlalu butuh banyak source dari eksternal. Kenapa? Karena eksternal itu pasti akan lebih makan banyak biaya. Gitu loh. Sama scouting juga akan lebih makan banyak biaya gitu. Jadi ya memang jalurnya harus seperti itu. Nah, internalnya itu dari mana? Ya dari akademi, dari kompetisi internal Persija. Nah, itu memang harus diciptakan pemain-pemain yang punya kualifikasi bagus untuk main di Persija gitu. Jadi ya memang itu source-nya Persija untuk bikin tim yang kuat gitu. Dan pasti secara harga juga nggak yang kita harus bayar biaya transfer, kita segala macam gitu. Karena kan mereka punya keterikatan yang lain, keterikatan yang berbeda dengan pemain-pemain yang dari eksternal, bahwa mereka besar di sini, lahir dari sini, ya mereka kuat di sini gitu. Tuh, kalau dikasih kesempatan atau wewenang nih sama manajemen buat transfer pemain yang lu mau, itu siapa tuh? Tapi jangan lokal.
jangan. Lokal kan maksudnya? Ya, pemain lokal sama pemain asing nggak boleh. Pemain yang make sense gitu ya? Iya, yang asing dan lokal juga boleh. Oke. Siapa yang menurut lo, kayak dari pemain lokal deh 2 pilihan, atau pemain asing 2 pilihan, lo mau siapa? Yang menurut lo kayak ini bagus nih, tapi jangan Messi juga. Iya ya, kalau lokal ya, kalau lokal ya. Lokal, gue nggak tahu kenapa gue suka banget sama Stefano Lillipali sih. Lillipali? Vano, gue suka banget sama Vano, terus dia sekarang di Borneo. Kenapa lu suka sama dia? Nggak tahu, menurut gue pemain ini pemain pintar, pemain keren, dan punya branding yang bagus dari sisi komersil. Oh ya? Dia punya personal branding yang bagus dari sisi komersil, itu sih. Oke. Terus Vano dan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto? Ya. Sekarang di Persib. Di depan mungkin Sadil Ramdhani sih, oke buat gue. 3 orang itu yang lu mau? Ya 3 orang, kalau gue boleh untuk dikasih kesempatan gue itu. ambil Rahmat Irianto, Stefano Lillipali sama Sadil Ramdhani. Lu yakin kalau dia bakalan juara Persija? Enggak, tapi yang penting akan ditakutin banget aja dah Persija. Karena maksud gue gini, tim itu kan ya untuk jadi juara tuh kan perjalanan panjang ya. Iya. Jadi kita butuh, ya tadi bilang bahwa nggak butuh semangat doang, tapi butuh kemampuan sama butuh keberuntungan. Jadi tapi ketika tim melihat tim komponen kita seperti apa, mereka juga pasti akan punya sesuatu yang beda gitu. Bener. Kalau asing yang udah pernah di Indonesia. Pemain asingnya siapa? Backnya Borneo tuh, Silvio siapa gitu loh. Itu oke banget menurut gue. Selain itu? Terus satu lagi asing udah pernah main di Indonesia ya. Asing udah pernah main di Indonesia sih, striker sih Pato lah. Pato yang Borneo yang pindah ke Cina ya, Pato lah. Ya buat gue tuh komplit sih striker. Ketika lu dikasih wewenang, buat lu tuh milih starting 11 menurut tuh bikin Persija tuh. Sekarang apa? Buat sepanjang masa? Sepanjang masa. Oh, sepanjang masa, oke. Kiper ya Benjen Mambalau, kiper kita. Itu kiper dari tahun 98 sampai 2001 pas juara Benjen kok gitu loh. Back ya, gue Rizky Ridho satu, idola gue sekarang. Timnas ya? Ya, terus Nuralin, dah itu. 2. Back kanan gue suka Ismet Sofyan, Pak Haji. Pak Haji udah main di Liga 2 ya? Ya, Bekasi FC ya. Iya, Bekasi. Terus di kirinya idola gue juga Budiman Yunus, saat juara waktu itu 2001. Ya. Di tengah gue ada Agus Supriyanto, lu pasti nggak kenal. Bener lagi nggak kenal? Ya, Luciano Leandro. Terus kanannya Rico Simajuntak. Kirinya mungkin gue akan pasang Greg sih. Greg Nongkol. Ya. Di depan strikernya BP sama Widodo lah. BTW thank you banget. Next mungkin kita silaturahmi lagi ya, menjalin silaturahmi. Boleh. Di luar dari podcast ini. Siap. Oke. Thank you tuh. Thank you. Asik. Yeah.